Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya abna'i, kaifa halukum? La'allakum jami'an bi khairin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kelas 5 dan kita akan memulai mempelajari pelajaran yang kelima. Kita masuk pada pelajaran yang kelima. Silakan dibuka buku paket dars yang kelima, halaman ke 51, halaman 50 sampai halaman 53. Dibuka halaman 50 sampai 53. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tasrif fi'il mudhari'. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 wazan dari fi'il mudhari', kemudian pengertian dari fi'il mudhari', sekarang kita akan mentasrif fi'il mudhari' tersebut sesuai dengan dhamir. Kemudian kita juga akan pelajari tentang bagaimana merubah fi'il madhi ke dalam fi'il mudhari'. Perhatikan tasrif fi'il mudhari' berikut ini. Yadhabu, yadhabuna, tadhabu, yadhabna, tadhabu, tadhabuna, tadhabina, tadhabna, adhabu, nadhabu. Kita ulangi lagi. Yadhabu, yadhabuna, tadhabu, yadhabna, tadhabu, tadhabuna, tadhabina, tadhabna, adhabu, nadhabu. Perhatikan dari tasrif fi'il mudhari' ini. Yadhabu artinya dia laki-laki pergi. Yadhabuna mereka laki-laki pergi. Jadi yadhabu bentuk tunggal untuk dia laki-laki. Kemudian yadhabuna bentuk jamaknya. Kemudian tadhabu dia perempuan pergi. Yadhabna mereka perempuan pergi. Jadi tadhabu dia perempuan pergi. Yadhabna mereka perempuan pergi. Berarti tadhabu adalah bentuk dia perempuan tunggal untuk fi'il mudhari'nya. Sedangkan untuk bentuk jamaknya adalah yadhabna. Kemudian tadhabu, tadhabuna, tadhabu di sini artinya adalah kamu laki-laki pergi. Perhatikan, kamu laki-laki pergi. Tadhabuna kalian laki-laki pergi. Kalian laki-laki pergi. Perhatikan di situ tadhabu adalah bentuk tunggal untuk kamu laki-laki. Sedangkan jamaknya adalah tadhabuna. Ketika dijadikan jamak laki-laki maka menjadi tadhabuna untuk pelaku jamak laki-laki. Kemudian tadhabina, tadhabna, tadhabina kamu perempuan pergi. Tadhabna kalian perempuan pergi. Tadhabina kamu perempuan pergi. Tadhabna kalian perempuan pergi. Perhatikan di situ tadhabina berarti pelakunya adalah perempuan tunggal. Untuk perempuan tunggal, maka untuk jamaknya ketika dijadikan jamak perempuan, kalian jamak perempuan, maka menjadi tadhabna. Kemudian perhatikan di situ pula yang selanjutnya adhabu, nadhabu, adhabu, nadhabu.
adhabu saya pergi. Dan saya pergi di sini bisa untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nadhabu kami pergi. Nadhabu kami pergi juga bisa untuk laki-laki dan perempuan. Jadi silakan dihafalkan dari tasrif fi'il mudhari ini, yakni pada fi'il yadhabu, yadhabuna, tadhabu, yadhabna, tadhabu, tadhabuna, tadhabina, tadhabna, adhabu, nadhabu. Ini perlu untuk dihafalkan supaya nanti lebih mudah untuk menerapkan di dalam penggunaan. Yang perlu diingat adalah lihat domirnya atau pelakunya, fa'ilnya siapa. Melihat fa'ilnya itu dengan melihat domirnya, mengingat domirnya. Contohnya sebagaimana penerapan berikut, bisa dilihat pada buku paket halaman 50. Di situ ada bacaan, kemudian pada halaman 51 itu soalnya. Kita ambil soalnya, misalnya yang nomor 1. Di situ adalah abi titik-titik ila suki kulla sobahin. Abi titik-titik ila suki kulla sobahin. Perhatikan di situ abi. Di situ perintahnya kan untuk memasukkan fi'il mudhari yadhabu. Memasukkan fi'il mudhari yadhabu. Dan nanti tasrifnya sesuai dengan pelakunya. Maka diperhatikan di sini. Maka kita akan memasukkan fi'il mudhari yang mana? Apakah yadhabu atau yadhabuna atau tadhabu atau yadhabna atau tadhabu atau tadhabuna atau tadhabina dan seterusnya. Mana yang akan kita gunakan? Maka perhatikan, abi artinya adalah bapakku. Abi artinya kan bapakku. Jika dirubah ke kata ganti, maka kita mudahnya rubah dulu ke kata ganti supaya kita mudah untuk menerapkan menggunakan fi'il mudhari yang tepat. Kita rubah ke kata ganti, maka abi menjadi kata ganti huwa. Dia akan menjadi dhamir huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Maka otomatis kita harus menggunakan fi'il mudhari yang pelakunya adalah dia laki-laki. Maka kita lihat tasrif fi'il mudhari yang tadi. Mana fi'il mudhari yang pelakunya itu adalah dia laki-laki? Kita lihat dari awal, ya ada yadhabu, ada yadhabuna, ada tadhabu, ada yadhabna dan seterusnya. Maka mana fi'il mudhari yang pelakunya adalah dia laki-laki? Maka kita temukan fi'il mudhari'nya yang tepat adalah yadhabu. Karena yadhabu artinya adalah dia laki-laki pergi. Kemudian contoh yang kedua, atullabu titik-titik al-ana ilal mudiri. Atullabu titik-titik al-ana ilal mudiri. Perhatikan atullabu ketika kita rubah atau kita artikan, maka atullabu artinya adalah para pelajar laki-laki, yakni para murid laki-laki. Jika dirubah ke kata ganti, ke domir, maka dia menjadi domir apa? Domir hum, yang artinya mereka laki-laki. Maka kita ingin memasukkan fi'il mudhari yang tepat, maka kita cari fi'il mudhari yang pelakunya adalah mereka laki-laki. Maka kita lihat lagi pada tasrif fi'il tadi, dari yadhabu, yadhabuna, tadhabu, yadhabna, mana yang pelakunya adalah mereka laki-laki? Ternyata kita dapati adalah fi'il mudhari yadhabuna. Maka jawabannya adalah yadhabuna, menjadi at-tullabu yadhabuna al-ana ilal mudiri. Maka seperti itu untuk mengerjakan latihan yang keempat halaman 51. Dirubah dulu di situ ke dalam domir pelakunya nanti, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam domir yang tepat. Kemudian kita bisa mencari
fi'il mudhari yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari. Merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari. Sebenarnya untuk merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari ini hanya cukup dengan kita menghafalkan. Kalau dahulu kita sudah menghafal dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabna, dhahabta, dhahabtum, dhahabti, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna, kita tinggal meletakkan fi'il mudhari tasrifan kita yang tadi dari yadhabu, yadhabuna pada tasrifan fi'il madhi tersebut sesuai dengan urutannya dari dhamir-dhamirnya tadi. Maka kita ulangi sekalian murojaah. Perhatikan di sini dhahaba fi'il mudhari'nya yadhabu. Dhahabu fi'il mudhari'nya yadhabuna. Dhahabat mudhari'nya tadhabu. Dhahabna mudhari'nya yadhabna. Dhahabat atau dhahabta mudhari'nya tadhabu. Dhahabtum mudhari'nya tadhabuna. Dhahabti mudhari'nya tadhabina. Dhahabtunna Dhahabtunna mudhari'nya tadhabna. Dhahabtu mudhari'nya adhabu. Dhahabna mudhari'nya nadhabu. Kita ulangi lagi. Dhahaba mudhari'nya yadhabu. Dhahabu mudhari'nya yadhabuna. Dhahabat mudhari'nya tadhabu. Dhahabna mudhari'nya yadhabna. Dhahabta mudhari'nya tadhabu. Dhahabtum mudhari'nya tadhabuna. Dhahabti mudhari'nya tadhabina. Dhahabtunna mudhari'nya tadhabna. Dhahabtu mudhari'nya adhabu. Dhahabna mudhari'nya nadhabu. Demikian bisa dihafal, sering-sering dibaca, dipahami, kemudian juga diterapkan kepada fi'il-fi'il yang lain sesuai dengan 4 wazan yang kita pelajari kemarin. Insyaallah nanti akan ada selesaian dari tasrifan fi'il mudhari' dari 4 wazan kemarin yang telah kita pelajari, sehingga bisa digunakan untuk menjawab dari latihan yang ada pada halaman ke-53, pada latihan ke-53, latihan ke-9 halaman 53. Di situ adalah merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Nanti bisa dilihat pada tabel tersebut, dicari jawaban yang tepat. Mungkin sekian dari pembahasan ini, diperhatikan dengan baik, diulangi dengan baik. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke ustadz atau ditanyakan ke orang tua kalian. Kemudian nanti dikerjakan jika ada tugas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.